Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Adelia dari kelas MJ 402, NIM 240201020290. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah pada mata kuliah manajemen perbankan. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari manajemen perbankan konvensional dan syariah. Manajemen perbankan konvensional adalah proses pengelolaan kegiatan operasional bank yang berorientasi pada keuntungan atau profit melalui sistem keuangan berbasis bunga atau interest. Dalam sistem ini, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan bunga tertentu. Manajemen perbankan syariah yaitu pengelolaan kegiatan perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu seperti larangan riba, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui akad-akad yang sah menurut syariah, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selanjutnya, gambaran umum industri perbankan di Indonesia menurut data OJK dan BI tahun 2024. Ini merupakan analisis masalah, yaitu terkait kondisi terkini. Total aset perbankan nasional mencapai 11,11.049 triliun rupiah, di mana perbankan konvensional menguasai sekitar 93,4% atau kurang lebih 10.200 triliun rupiah, dan perbankan syariah menguasai 6,6% atau kurang lebih 849 triliun. Pertumbuhan aset per tahunnya, bank konvensional ini tumbuh lebih dari 6,4%. Bank syariah tumbuh lebih cepat yaitu sekitar 15,6%. Namun kontribusi bank syariah terhadap pembiayaan nasional masih relatif kecil. Sumber ini diambil dari Statistik Perbankan Indonesia OJK tahun 2024 Bank Indonesia. Kemudian analisis masalah selanjutnya yaitu fokus permasalahannya. Perbankan konvensional masih mendominasi industri perbankan di Indonesia, baik dari sisi aset, jumlah nasabah, maupun penetrasi produk. Sementara itu, meskipun bank syariah mengalami pertumbuhan tahunan yang tinggi, kontribusinya terhadap total industri perbankan nasional masih relatif kecil, sekitar 6-7%. Hal ini menandakan bahwa adanya ketimpangan dalam hal kapasitas pertumbuhan, penetrasi pasar, dan pengaruh industri. Tantangan strategi manajerial banknya yaitu Bank Syariah menghadapi berbagai hambatan strategis seperti kurangnya inovasi produk dan digitalisasi sehingga kalah bersaing dalam layanan modern seperti mobile banking, e-wallet, dan pembiayaan digital. Kemudian rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, yaitu menyebabkan banyaknya calon nasabah belum memahami atau mempercayai sistem syariah ini. Selanjutnya, persepsi kompleksitas akad-akad syariah membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa layanan syariah ini lebih rumit dibandingkan konvensional. Kemudian ada isu adaptasibilitas dalam ekosistem digital, yaitu transportasi digital menjadi keharusan dalam industri perbankan saat ini. Namun, bank syariah dinilai masih tertinggal dalam hal integrasi teknologi finansial berbasis halal, seperti platform pembiayaan UMKM syariah, sistem transaksi syariah online, dan kolaborasi dengan fintech. Permasalahannya di sini yaitu bagaimana strategi manajemen bank syariah ini dapat menyesuaikan diri dalam ekosistem perbankan digital dan apakah pendekatan etika syariah mampu bersaing di tengah pasar yang sangat profit oriented ini? Oke, penerapan konsep teori. Manajemen strategis merupakan proses merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks perbankan, teori ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, serta merancang strategi bisnis. Berikut dijelaskan mengenai SWOT analisis dari keduanya. Kemudian ini saya merangkum mengenai tabel perbandingan strategi dari kedua manajemen strategi perbankan ini, yaitu mulai dari tujuan utama, perbankan konvensional itu tujuan utamanya adalah maksimalkan keuntungan atau profit oriented, sedangkan perbankan syariah ini keseimbangan profit dan nilai syariah atau value oriented.
Dalam hal sumber dananya, perbankan konvensional ini dari tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan perbankan syariah, sumber dananya dari wadiyah, mudharabah, atau akad, titipan, dan bagi hasil. Kemudian dalam hal penyaluran dananya, perbankan konvensional itu kredit berbunga dan perbankan syariah itu pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan lain-lain. Pada strategi bisnisnya, perbankan konvensional yaitu skala ekonomi, efisiensi, dan teknologi. Sedangkan perbankan syariah, strategi bisnisnya kepatuhan syariah, edukasi publik, dan niche market. Inovasi produknya, perbankan konvensional seperti mobile banking, kredit digital, dan pinjaman cepat. Sedangkan perbankan syariah ini, inovasi produknya seperti gadai emas, pembiayaan haji dan umroh, dan produk halal digital lainnya. Yang terakhir itu regulasi dan pengawasannya. Kalau perbankan konvensional itu pengawasan terhadap OJK dan BI, sedangkan perbankan syariah itu pengawasan oleh OJK dan DSN, MUI atau Dewan Syariah Nasional. Kemudian ada data pendukung dan visualisasi dari kedua strategi manajemen perbankan tersebut. Yaitu ini merupakan gambar grafik pertumbuhan aset perbankan syariah dan konvensional pada tahun 2019 sampai 2024. Bisa dilihat bahwa tabel tersebut menunjukkan bahwa tren pertumbuhan aset bank syariah lebih tinggi secara persentase meskipun volumenya masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional dari setiap tahunnya, dari 2019 sampai 2024. Kemudian ini diagramnya pangsa pasar perbankan Indonesia tahun 2024. Visual ini menekankan ketimpangan kontribusi dalam skala industri, di mana bank konvensional sebesar 93,4% dan bank syariah sebesar 6,6%. Selanjutnya, solusi strategis perbankan syariah. Bank syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, namun perlu strategi yang lebih agresif, adaptif, dan inovatif agar bisa bersaing secara seimbang dengan bank konvensional. Berikut beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, transformasi digital berbasis syariah. Pengembangan layanan digital yang sesuai prinsip syariah seperti mobile banking halal, digital onboarding untuk akad syariah, dan integrasi dengan e-wallet berbasis halal ekosistem. Inovasi ini akan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan nasabah. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi keuangan syariah. Melalui program edukasi publik, pelatihan komunitas, hingga kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pesantren, literasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah dan mendorong penggunaan produk-produk keuangan syariah. Kemudian yang ketiga ada penguatan kolaborasi dengan fintech halal, yaitu bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang mematuhi prinsip syariah untuk menyediakan layanan pembiayaan mikro, crowdfunding halal, dan platform investasi syariah. Kolaborasi ini juga bisa menjangkau segmen yang belum tersentuh bank besar seperti pelaku UMKM dan generasi muda. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu inovasi produk dan diversifikasi layanan. Mengembangkan produk baru seperti pembiayaan pendidikan syariah, asuransi syariah, atau takaful, atau program investasi halal berbasis ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance, yang diminati kalangan milenial dan investor etis. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbankan konvensional. Meskipun bank konvensional telah memiliki posisi yang kuat, penting bagi mereka untuk terus beradaptasi dengan perkembangan global dan tren berkelanjutan. Strategi tersebut dapat memperkuat posisi jangka panjang, yaitu yang pertama, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan. Fokus ini pada pembiayaan proyek hijau, energi terbarukan, dan investasi yang berdampak sosial. Ini selaras dengan tren global dan kebijakan OJK mengenai keuangan berkelanjutan. Yang kedua, integrasi nilai ESG dalam strategi bank. Menanamkan nilai-nilai lingkungan sosial dan tata kelola yang baik dalam produk dan proses bisnis bank. Hal ini penting untuk menarik investor institusional dan meningkatkan citra reputasi bank. Yang ketiga, diversifikasi portofolio dan inklusi keuangan. Mengembangkan produk untuk segmen yang belum terungkap seperti masyarakat pedesaan,
pekerja informal, dan generasi muda melalui layanan berbasis digital dan inklusif. Dan yang terakhir, peningkatan unit usaha syariah atau UUS. Bank konvensional yang memiliki UUS dapat memperkuat lini bisnisnya ini dengan sinergi teknologi dan branding agar mampu melayani segmen pasar muslim yang besar dan loyal. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu perbankan konvensional dan syariah memiliki pendekatan manajemen yang berbeda, namun keduanya berperan penting dalam sistem keuangan nasional. Bank konvensional unggul dalam skala dan efisiensi, sedangkan bank syariah tumbuh cepat karena nilai etika dan prinsip keadilan yang ditawarkan. Agar lebih kompetitif, bank syariah perlu memperkuat inovasi dan digitalisasinya, sementara bank konvensional didorong untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan. Sinergi keduanya dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat.